Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berikan kami hikmat dan berikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-20. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu telah meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya mengambil tema jangan pernah berubah setia. Bapak Ibu, kisah ini menceritakan tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan Raja Yoas, seorang raja yang pada awalnya setia kepada Tuhan, namun akhirnya berbalik dan meninggalkan jalan Tuhan. Dari cerita ini kita dapat belajar tentang pentingnya tetap setia kepada Tuhan, tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, dan selalu berjalan dalam kebenaran. Kita melihat pada ayat-ayat pertama, yaitu ayat 17-19, pada awal pemerintahannya, Raja Yoas menunjukkan komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Ketika ia menjadi raja, ia dibimbing oleh Imam Yoyada dengan bijaksana. Selama masa pemerintahan Yoyada, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia berusaha untuk memulihkan rumah Tuhan yang rusak. Di sini kita bisa melihat sebuah prinsip yang sangat penting, bahwa keberhasilan dalam hidup kita tergantung pada bimbingan orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, serta komitmen kita untuk tetap setia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yoas memulihkan rumah Tuhan dan mengumpulkan dana untuk memperbaiki tempat ibadah itu. Semua itu dilakukan dengan tekad untuk memuliakan nama Tuhan. Namun masalah mulai timbul ketika Yoyada, sang imam yang bijaksana, meninggal dunia. Pada ayat 20-22, kita membaca setelah Yoyada meninggal, Yoas mulai mendengarkan nasihat dari para pembesar Yehuda yang justru membawa dia ke jalan yang salah. Mereka mempengaruhi Yoas untuk menyembah dewa-dewa asing dan meninggalkan Allah yang setia. Hal ini adalah peringatan juga bagi kita. Jangan pernah membiarkan pengaruh buruk dari orang-orang di sekitar kita untuk merubah arah hidup kita. Yoas yang awalnya setia kepada Tuhan, akhirnya berubah arah karena mendengarkan suara-suara orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita bisa diuji saat kita mulai jauh dari orang-orang yang memimpin kita dalam kebenaran. Tanpa bimbingan yang benar, kita bisa tersesat dan mulai mengikuti jalan yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketidaksetiaan Yoas membawa konsekuensi yang sangat serius yang diceritakan mulai dari ayat 23-25. Ketika Yoas berpaling dari Tuhan, Allah pun membiarkan bangsa Aram menyerang kerajaan Yehuda. Mereka berhasil mengarahkan Yehuda dan merampas harta dari rumah Tuhan serta istana raja. Ini adalah gambaran dari apa yang terjadi ketika kita memilih untuk meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di situ dikatakan meskipun bangsa Aram dengan pasukan yang kecil, tapi mereka tetap kalah dan bisa menjarah orang Israel. Bapak Ibu, kehidupan kita bisa berantakan dan kita akan kehilangan damai sejahtera yang sejati yang hanya dapat kita temukan dalam hubungan yang benar yang kita lakukan dengan Tuhan. Namun yang lebih tragis adalah akhir dari kehidupan Yoas. Meskipun ia mendapat kesempatan untuk bertobat, dia malah membunuh para hamba Tuhan yang menegurnya. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya soal tindakan luar, tetapi juga sikap hati. Jika hati kita tidak terus-menerus setia kepada Tuhan, kita akan mudah terjerumus dalam dosa dan terjerumus dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Raja Yoas ini?
adalah sebuah pelajaran berharga mengenai sebuah kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukanlah sesuatu hal yang bisa berubah-ubah, tergantung situasi atau tergantung kepada keadaan. Kesetiaan kita harus menjadi prinsip hidup yang teguh, yang tidak tergantung kepada orang lain, melainkan bergantung kepada komitmen kita untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menggoda kita untuk tidak setia kepada Tuhan, termasuk tekanan-tekanan dari teman-teman, pengaruh dari orang-orang di sekitar kita. Ada juga yang bisa menggoda kita oleh karena tuntutan pekerjaan, atau karena keinginan kecenderungan hidup yang lebih menyenangkan, atau oleh karena godaan-godaan dosa-dosa yang lain. Bapak Ibu, namun kita harus tetap ingat bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan adalah hal yang paling utama, paling penting. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan dari Tuhan, dan kita akan juga mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap situasi yang kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita belajar dari kehidupan Raja Yoas. Jangan biarkan kita terjerumus dalam ketidaksetiaan karena pengaruh orang lain atau karena keadaan di sekitar kita. Sebaliknya, mari kita berkomitmen untuk selalu setia kepada Tuhan, menjaga hubungan kita yang intim dengan Allah, dan terus hidup di dalam kebenaran Allah. Sebab hanya dengan tetap setia kepada Tuhan, kita akan mengalami berkat dari Tuhan. Kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Belajar dari kehidupan Raja Yoas, biarlah kiranya kami boleh tetap setia kepada Tuhan, sertai atas firman yang sudah diberitakan, menjadi sumber kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Tetap bersemangat dalam hidup, tetap bersetia kepada Tuhan, dan melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Salam.